Pendekatan biografis ini merupakan studi yang sistematis mengenai proses kreativitas pengarang. Dalam pendekatan ini, subjek kreator dianggap sebagai asal usul dari karya sastra, artinya karya sastra maksud, niat, pesan, dan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis penyelidikan secara biografis. Yang pertama adalah pendekatan narasi. Pendekatan narasi, kita mengikuti sejarah seorang tokoh tertentu sebagaimana urutan yang dicantumkan dalam Alkitab. Contoh seperti pada Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16 diceritakan mengenai garis besar biografi Simson secara kronologi yang dimulai dari kelahirannya di keluarga yang saleh, lalu berjuang melawan orang Filistin, dan lalu melibatkan diri dengan seorang pelacur dan Delila, dan yang terakhir Simson tertangkap dan wafat. Dalam pendekatan narasi, ada juga tokoh Alkitab yang biografinya meliputi banyak pasal dan bahkan sampai mengisi beberapa kitab tersendiri, seperti sejarah kehidupan Musa yang ditulis dalam 4 kitab. Di dalam pendekatan narasi pun, biografi pada hidup seseorang tokoh Alkitab bisa dilihat dari berbagai sisi, seperti contoh kehidupan Daud yang dilihat dari sisi peranannya, seperti peranan Daud sebagai gembala, lalu peranan Daud sebagai raja, dan yang terakhir peranan Daud sebagai buronan. Kita masuk yang kedua adalah pendekatan watak. Di dalam pendekatan watak, penekanannya adalah pada sifat-sifat yang menonjol dari seseorang, pengaruh-pengaruh yang membentuk kepribadiannya, serta dampak baik buruknya terhadap kepribadian orang tersebut. Seperti sifat yang paling menonjol dalam hidup Abraham adalah imannya, dan kita bisa menghubungkannya dengan teks yang ada di Alkitab, seperti pada pasal 12-13, yaitu panggilan Abraham memasuki hidup beriman. Lalu pada pasal 14-21 diceritakan mengenai pencobaan-pencobaan terhadap iman Abraham. Yang terakhir pada pasal 22-23 mengenai penyempurnaan iman Abraham. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu penggabungan penyelidikan narasi dan watak. Jadi, cara yang pertama dan kedua bisa kita gabungkan di dalam penelitian yang ketiga, seperti contoh kehidupan Naaman yang dapat kita teliti dan dapat kita lihat wataknya. Dan di dalam penggabungan penyelidikan narasi dan watak, bisa juga kita melakukan penggabungan dengan mengikuti kronologi kehidupan seseorang tokoh seiring dengan evaluasi terhadap watak tokoh tersebut. Kejadian yang dialami tokoh tersebut menjadikan latar belakang untuk mengamati sifat-sifatnya. Lalu kita masuk poin yang keempat, yaitu tokoh-tokoh yang berkaitan. Cara lain kita melakukan pendekatan terhadap Alkitab dengan mempergunakan pendekatan biografis adalah dengan melihat tokoh-tokoh yang berkaitan. Ada beberapa kisah tokoh yang tidak mungkin diselidiki tanpa melihat tokoh orang lain atau tidak terpisahkan dengan tokoh lain. Seperti ketika kita mempelajari kehidupan Delila, pasti kita tidak bisa lepas dari kehidupan Simson. Lalu kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu biografi yang dijadikan relevan. Setelah biografi yang dijadikan relevan, dan ini merupakan yang sangat penting, karena tidak hanya sekedar mencari sifat atau kejadian pada seorang tokoh, tetapi mencari penerapan yang relevan dengan kehidupan orang percaya di masa kini, yaitu contoh kisah kehidupan Abraham yang dapat kita temukan beberapa nilai yang relevan di masa kini, seperti bahwa waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Pertama, bacalah ayat semua yang ada kaitannya dengan seorang tokoh yang akan kita teliti. Kedua,
catatlah semua fakta biografis yang penting, seperti perhatikan pokok-pokok penting, kejadian penting, tanggung jawab yang ada di pundaknya, kesempatan yang dimiliki, kesulitan yang hadapi, tanggapan yang diberikan, kegagalan dan keberhasilan yang dialami, kekuatan dan kelemahan pada wataknya, hubungannya dengan Tuhan dan sesama, pengaruhnya yang baik dan buruk terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, gunakan hasil penelitian dari sumber-sumber lain dan bandingkan dengan temuan kita dalam Alkitab. Masuk yang keempat, susunlah hasil penelitian yang didapat, misalkan dengan memisahkan daftar sifat negatif dan positif dari seorang tokoh. Masuk yang kelima, menerapkan apa yang telah dipelajari, belajarlah dari kebaikan dan kesalahan tokoh Alkitab. Baiklah, di sini saya akan bahas mengenai biografis kitab Ester, mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam kitab Ester. Tokoh yang kami ambil yaitu Raja Ahasweros, di mana Raja Ahasweros dalam kitab Ester ini memiliki arti nama yaitu kuat, gagah, dan memiliki mata seorang laki-laki. Nama ayah Raja Ahasweros adalah Darius. Sedangkan istri dari Raja Ahasweros atau Raja Ahasweros ini adalah Ratu Wasti dan Ratu Ester, seperti terbukti terdapat dalam kitab Ester pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 dan kitab Ester pasal yang ke-2 ayat 15 sampai 18. Di dalam kitab Ester ini nama Raja Ahasweros disebutkan selama 28 kali. Di dalam buku atau Alkitab ini, nama Raja Ahasweros hanya disebutkan di dalam kitab Ester saja, di mana di dalam kitab Ester ini seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa Ahasweros ini sebagai raja di Media Persia, seperti terdapat dalam kitab Ester pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, setelah itu kematian Ahasweros terjadi dikarenakan adanya pembunuhan. Terakhir kali nama Ahasweros disebutkan di dalam Ester pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Selanjutnya kita akan masuki di dalam perwatakan Ahasweros. Ahasweros memiliki perwatakan yang mudah terpengaruh, seperti yang terdapat dalam Ester pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kemudian juga bisa dilihat di dalam kitab Ester pasal yang ke-8 ayat yang ke-2. Tidak hanya mudah terpengaruh, perwatakan Ahasweros ini juga termasuk di dalam kesombongan atau sombong, seperti yang terdapat dalam kitab Ester pasal yang ke-1 ayat yang ke-4, di mana di situ dia memamerkan semua kekayaan kerajaannya. Kemudian tidak hanya itu, dia juga memiliki keadilan, seperti yang terdapat dalam kitab Ester pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Fakta yang kita lihat di dalam kitab Ester ini adalah ia mengawinkan dengan Ester, seperti atau memilih Ester menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti, seperti yang terdapat dalam Ester pasal yang ke-2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Ester. Arti nama Ester adalah planet Venus, bintang yang bercahaya. Nama ayah Ester adalah Abihail, ya ada di dalam Ester 2 ayat 15, dan nama suami Ester adalah Ahasweros, ya adalah seorang raja, dan bisa kita dapati dalam kitab Ester pasal 2 ayat 17. Nah, nama Ester disebut pertama kali dalam kitab Ester pasal 2 ayat yang ke-7. Nama Ester disebut sebanyak 55 kali, dan kitab yang menyebut adalah kitab Ester. Pekerjaan Ester adalah sebagai seorang ratu dan atau permaisuri Media Persia yang terdapat dalam Ester 1 ayat 1 sampai 3 dan Ester pasal 2 ayat yang ke-17. Tempat kelahiran Ratu Ester adalah Susan, ya kota Susan.
Dan terakhir nama Ester disebut adalah dalam kitab Ester pasal 9 ayat 32. Yang perlu kita ketahui fakta pentingnya adalah Ester menyelamatkan bangsanya dari pencobaan pembunuhan massal. Yang kita dapati buktinya ada dalam kitab Ester pasal 7 ayat 3-6, Ester pasal 8 ayat 3-8. Nah, perwatakan seorang Ester yaitu yang pertama adalah penurut. Dalam Ester 2 ayat 10, kemudian adalah Ratu Ester merupakan orang yang pemberani. Ester 4 ayat 16-17, dia adalah pengasih bangsa Yahudi yang begitu mengasihi bangsa Yahudi. Itu Ester 8 ayat 3-6. Ratu Ester adalah seorang yang jujur atau terbuka. Itu ada dalam Ester 8 ayat 1. Motivasi yang didapat adalah dari perwatakan Ester. Dia adalah pemberani, di mana dikisahkan Ester. Dia adalah sosok wanita yang pemberani atau dalam mengambil tindakan dia sangat berani sekalipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Lalu ada Mordekai yang punya arti nama dipersembahkan kepada Murs. Ayahnya yaitu Yair, terdapat dalam Ester 2 ayat 5, disebut pertama di dalam Ester 2 ayat 5. Namanya disebut sebanyak 56 kali. Kitab yang menyebut adalah Kitab Ester. Pekerjaannya itu sebagai Perdana Menteri, terdapat dalam Ester 10 ayat 3. Terakhir disebut juga di dalam Ester 10 ayat 3. Perwatakannya yaitu peduli, itu terdapat di dalam Ester 2 ayat 22, lalu pasal 4. Lalu yang kedua adalah bijaksana, terdapat di dalam Ester 10 ayat 3. Lalu yang terakhir adalah taat dengan ajaran Yahudi, terdapat dalam Ester 3 ayat 5. Dan fakta pentingnya adalah ia sepupu Ester yang memberitahu tentang rencana Haman untuk membunuh orang Israel, terdapat dalam Ester 2 ayat 7 dan Ester 10 ayat 3. Nah, dalam biografi kitab Ester ini terdapat tokoh bernama Haman yang memiliki arti adalah dirayakan. Nama ayahnya adalah Hamadita dalam Ester 3 ayat yang pertama. Lalu istrinya adalah Sereshi atau ada disebut dalam Ester 5 pasal ayat yang ke-14. Dan nama ini disebutkan pertama kali terdapat dalam Ester pasal 3 ayat yang pertama. Dan namanya disebut sebanyak 52 kali. Pekerjaan Haman ini adalah kepala pemimpin di bawah Ahasweros. Lalu tempat kematiannya sudah jelas bahwa dia di tiang gantung di kota Susan. Dan keadaan kematiannya dijatuhi hukuman mati oleh Raja Ahasweros pada masa itu. Lalu terakhir disebut terdapat dalam Ester 9 ayatnya yang ke-24. Perwatakan Haman sendiri, dia adalah orang yang sombong, haus akan kehormatan. Hal ini terbukti dalam pasal 3 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Lalu tinggi hati dan juga jahat. Namun Haman ini juga cerdas dan juga licik dalam percobaan untuk membunuh umat Yahudi. Nah, fakta penting yang ada pada Haman ini adalah ia mencoba membunuh umat Israel di seluruh kerajaan Ahasweros pada zaman Ester menjadi permaisuri raja itu.